Pembenahan digitalisasi olahraga nasional sebagai ajang dalam mencari potensi dan bakat atlet-atlet muda di pelosok negeri, Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga berupaya meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan prestasi olahraga. Komisi 8 DPR RI mendorong percepatan pembahasan data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak mutakhir. Hal ini memicu persoalan mendasar kemiskinan, menyebabkan program bantuan pemerintah yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. Jaringan gas atau Jargas untuk memenuhi kebutuhan industri dan kebutuhan rumah tangga sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki sumber gas. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah melakukan pemerataan pembangunan Jargas secara nasional untuk dapat mencapai target pemanfaatan gas bumi sebesar 22% dalam bauran energi pada tahun 2025. Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang senantiasa sehat dan juga semangat selalu. Dan kami kembali menyapa Anda dalam program Suara Parlemen edisi Senin 15 November 2021. Pastinya bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Dan seperti biasanya hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Uki, ini kemarin kita lihat beberapa hari kondisi cuaca sangat ekstrim. Sehat ya? Ya? Alhamdulillah, Ayu juga sehat ya. Kita juga berharap nih pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat. Kalaupun sedang ada yang tidak fit, kita berharap bisa kembali beraktivitas. Dan ini ngomongin soal cuaca yang juga mungkin kalau ini ada di wilayah Sintang, Kalimantan Barat nih sudah 4 pekan banjir. Sudah 4 pekan banjir dan juga menurut informasi yang beredar sekarang rekan-rekan atau saudara-saudara kita di Sintang ini masih ada beberapa yang masih di posko pengungsian. Betul. Dan kondisi dari rumahnya juga masih ada yang terendam banjir hingga sekarang. Mungkin kita juga berharap nih kepada Basarnas, pada pemerintah kabupaten dan juga kota dan juga pemerintah provinsi yang daerah-daerahnya ini rawan bencana, banjir, longsor, dan juga pastinya ini kita harapkan sekali lagi Anda untuk tetap terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari situs-situs, misalnya salah satunya BMKG ataupun juga dari informasi yang beredar dari terkait dengan yang kalau misalnya hari ini hujan atau hari ini bakal seperti apa itu harus harus terus diupdate, harus tetap diperbarui. Tapi Uki pernah ngerasain kebanjiran nggak? Alhamdulillah banjir cuman kayak semata kaki. Semata kaki. Ayu? Belum pernah sih, alhamdulillah. Semoga tidak ya ke depannya ya. Dan pemirsa, setelah ini nanti di akhir segmen kita akan membahas mengenai salah satu kontroversi yang sekarang sedang viral diperbincangkan di masyarakat, yaitu mengenai Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Ada apa ya? Ini tentang apa ya kira-kira? Nanti kita akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, pastikan Anda tetap bersama kami. Tapi kita akan hadirkan terlebih dahulu nih 6 informasi yang juga sudah disiapkan nanti redaksi TVR Parlemen kita. Masuk ke informasi pertama ini soal Big Data, olahraga nasional dukung capaian prestasi. Ini soal olahraga, pemirsa. Pembenahan olahraga nasional menggunakan sistem digital bertujuan sebagai ajang dalam mencari potensi dan juga bakat atlet-atlet muda di pelosok negeri. Maka dari itu, Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pemuda dan juga Olahraga berupaya meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan juga prestasi olahraga nasional. Selain itu, keterbukaan informasi juga dapat dijadikan sebagai bagian dari evaluasi dan juga perkembangan kemajuan olahraga nasional di berbagai cabang. Seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Pembenahan digitalisasi olahraga nasional sebagai ajang dalam mencari potensi dan bakat atlet-atlet muda di pelosok negeri, Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga berupaya meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan prestasi olahraga. Usai rapat dengar pendapat umum dengan Seksi Wartawan Olahraga atau SIWO PWI Pusat di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Esti Wijayanti mengatakan, database olahraga nasional sangat diperlukan dalam melakukan kaderisasi dan menemukan potensi bakat atlet baru. Untuk itu, pemetaan keunggulan daerah dalam prestasi olahraga harus didorong dengan penguatan pembinaan yang komprehensif dan efektif.
Tidak punya data-data secara detail karena data-data ini penting untuk kaderisasi atau menemukan bibit-bibit baru. Oh, ini prestasi sebenarnya kan sudah bisa, menurut saya sebenarnya kalau kita punya data-data sudah bisa dikategorikan dan bisa langsung dibuka. Oh, provinsi ini sering juara apa ya? Oh, sering bidang olahraganya yang ini. Di sisi lain, anggota Komisi 10 DPR RI, Bramantyo Suwondo, menekankan pentingnya peranan wartawan olahraga dalam meningkatkan semangat daerah untuk melakukan pembinaan dan memberi perhatian khusus kepada para atlet muda berbakat. Peran dari wartawan olahraga itu seperti apa? Bagaimana peran wartawan olahraga bisa menggelorakan semangat para daerah untuk pembinaan dan memberikan perhatian. Komisi 10 DPR RI juga menginginkan keterbukaan informasi dijadikan sebagai bagian dari evaluasi dan perkembangan kemajuan olahraga nasional di berbagai cabang. Ajib dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Di era digitalisasi seperti sekarang ini ya pemirsa, memang penggunaan big data, artificial intelligence, dan juga berbagai macam hal-hal yang bertumpu pada teknologi ini sudah sangat masif digunakan. Dan kita berharap semoga ini juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa menyokong dan juga membuat prestasi dari bidang olahraga di Indonesia menjadi terus maju. Kita beralih kepada berita selanjutnya pemirsa, data terpadu kesejahteraan sosial mendesak untuk diperbarui. Menteri Sosial telah memangkas jumlah penerima bantuan sosial hingga 53 juta jiwa. Hal ini dikarenakan terdapatnya data ganda dalam sistem data terpadu kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Komisi 8 DPR RI mendorong percepatan pembahasan data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak mutakhir, picu persoalan mendasar kemiskinan, menyebabkan program bantuan pemerintah yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. Berikut pemirsa, kita simak laporan selengkapnya. Komisi 8 DPR RI mendorong percepatan pembahasan data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak mutakhir. Hal ini memicu persoalan mendasar kemiskinan, menyebabkan program bantuan pemerintah yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. Ditemui di gedung DPR baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mengatakan, perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial mendesak diperbaharui agar tidak terdapat kecemburuan di tengah masyarakat. Saya kira memang perbaikan DTKS sudah sangat mendesak ya untuk dilakukan karena data DTKS inilah yang menjadi sumber rujukan bagi selain data untuk bantuan sosial tapi juga data untuk BPJS ya, kemudian data untuk listrik ya, subsidi listrik dan lain-lain. Senada dengan itu, anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni mengatakan dengan perbaikan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial, persoalan tumpang tindih dan distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran dapat teratasi. Dan yang terakhir itu tentang perbaikan data atau penargetan melalui data DTKS yang sekarang ini sedang berlangsung. Dengan harapan pada tahun ini selesai 60% dan ditargetkan pada tahun 2024 data DTKS tersebut sudah selesai 100%. Data terpadu kesejahteraan sosial ini nantinya akan dijadikan sistem integrasi satu data penerima bantuan sosial yang transparan dan bisa diakses oleh publik. Dari Senayan, Jakarta, Indah dan Sigit, TVR Parlemen melaporkan. Jadi ini kalau misalnya ngomongin soal data, lagi-lagi data penerima bantuan sosial, data PKH, data terkait dengan pemilu, pilkada, ini juga masih tumpang tindih. Jadi mungkin pemirsa juga kalau misalnya ada yang mendapatkan bantuan secara double ataupun juga malah yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan. Ini 53 juta jiwa nih yang sudah dipangkas oleh Kementerian Sosial, dalam hal ini Menteri Sosial. Kita beralih ke informasi selanjutnya nih pemirsa terkait dengan bagaimana optimalisasi ya. Kalau misalnya kita membahas terkait dengan optimalisasi ini terkait dengan jaringan gas atau Jargas untuk memenuhi kebutuhan industri dan juga kebutuhan rumah tangga, ini sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki sumber gas. Oleh karena itu, Komisi 7 meminta pemerintah melakukan pemerataan pembangunan Jargas atau jaringan gas secara nasional untuk dapat mencapai target pemanfaatan gas bumi sebesar 22% dalam bauran energi pada tahun 2025 mendatang. Kita simak informasi selengkapnya untuk Anda berikut ini. Jaringan gas atau Jargas untuk memenuhi kebutuhan industri dan kebutuhan rumah tangga sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki sumber gas.
Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah melakukan pemerataan pembangunan jar gas secara nasional untuk dapat mencapai target pemanfaatan gas bumi sebesar 22% dalam bauran energi pada tahun 2025. Anggota Komisi 7 DPR RI Nasril Bahar memaparkan, angka pemanfaatan jar gas di wilayah regional Tangerang naik secara signifikan. Nasril meminta pembangunan jaringan gas bisa meluas dan mampu mencukupi kebutuhan wilayah pemukiman. Sehingga diharapkan pembangunan infrastruktur gas bumi akan membantu pemerintah mencapai target penggunaan gas sebesar 22% dalam bauran energi pada tahun 2025. Tangerang ini sudah maksimal, yaitu sekitar 72%. Tetapi di daerah-daerah lain ini kan masih terserap sekitar secara nasional 54%. Rakyat harus dapat menikmati jaringan-jaringan gas ini. Nasril Bahar menambahkan, sinergi antara Pertamina dan perusahaan gas negara atau PGN sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur jar gas di seluruh daerah di Indonesia. Nasril berharap kinerja kedua BUMN sektor energi ini semakin meningkat agar Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan energi. Memberikan kinerja yang akan lebih baik. Kita berharap tumbuhnya PGN ini harus mendapatkan supporting yang lebih baik daripada stand alone dia sebelumnya. Dari Provinsi Banten, Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, pemirsa, kurang lebih 3 atau 4 tahun lagi nantinya Indonesia memiliki target pemanfaatan gas bumi sebesar 22% dalam bauran energi. Nah, nanti kita lihat bagaimana ini pemerintah akan terus menggenjot pastinya untuk pemanfaatan jar gas atau jaringan gas untuk bisa dimanfaatkan pastinya untuk kemakmuran Indonesia. Ayo di rumah tapi pakai gas kan? Pakai dong. Pakai LPG ya. Ya, dan pemirsa, kita akan berlanjut kepada berita selanjutnya. Ini harga PCR yang saat ini harus di bawah 200.000. Harga tes PCR di Indonesia sebetulnya bisa lebih murah sampai di bawah Rp200.000. Oleh karena itu, industri farmasi yang berada di bawah Kementerian BUMN didesak menurunkan lagi harga dari PCR. Dan upaya ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas daerah. Aturan wajib tes PCR sendiri sebelumnya menjadi polemik di masyarakat karena kebijakan pemerintah yang terus berubah-ubah. Berikut kita simak pemirsa laporan selengkapnya. Industri farmasi yang berada di bawah Kementerian BUMN didesak menurunkan lagi harga polymerase chain reaction atau PCR. Upaya ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas daerah. Anggota Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, mengatakan bahwa harga tes usap berbasis real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR di Indonesia sebetulnya bisa lebih murah sampai di bawah Rp200.000. Andre meminta pemerintah mencarikan solusi terbaik agar BUMN farmasi tetap mendapatkan keuntungan dan di sisi lain masyarakat pengguna PCR tidak terbebani. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah bahwa harga PCR di Indonesia bisa di bawah 200.000 dan ini menguntungkan masyarakat, rakyat Indonesia, dan sebenarnya lab-lab itu juga sudah mendapatkan untung. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi menilai tes PCR sangat dibutuhkan karena menjadi salah satu syarat dalam melakukan perjalanan lintas daerah. Kendati demikian, mahalnya biaya PCR dirasa sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, Intan meminta agar harga PCR bisa kembali ditekan tanpa mempengaruhi akurasi hasil tes PCR. Masih tentunya menjadi catatan karena menjadi kewajiban antara lain untuk transportasi dan sebagainya, sehingga kami berharap bahwa bisa lebih ditekan. Karena bicara dari komponen biaya, apa yang disampaikan itu masih bisa ada profit margin sehingga harganya mestinya masih bisa di bawah 275. Fitian dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Ini kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana PCR, kalau misalnya kemarin hampir di angka 1.900.000, terus akhirnya bisa turun di angka 500.000, dan hari ini diharapkan juga sudah bisa mencapai angka di 200.000 ya, sampai dengan di bawah 200.000. Kita harapkan ini industri farmasi ini bisa semuanya bisa mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun juga oleh pemerintah pusat. Kita beralih ke informasi selanjutnya nih, serapan anggaran PEN 2021 ini belum maksimal juga di pemirsa. Di hingga November 2021, realisasi anggaran PEN ataupun juga program ekonomi nasional ini yang baru mencapai 61,30%.
Realisasi terendah anggaran PEN hingga November 2021 berada pada klaster dukungan UMKM dan juga korporasi. Sedangkan realisasi tertinggi ini ada pada klaster insentif usaha. Oleh karena itu, Komisi 11 DPR RI menilai capaian tersebut masih cukup rendah dan meminta pemerintah segera mengevaluasinya. Seperti apa informasi selengkapnya berikut ini untuk Anda. Hingga November 2021, realisasi anggaran PEN yang baru mencapai 61,3%, Komisi 11 DPR RI menilai capaian tersebut masih rendah dan meminta pemerintah segera mengevaluasinya. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, pemerintah harus mencari solusi. Misalnya melakukan pendampingan program PEN di masing-masing klaster. Jika ada kelebihan anggaran, sebaiknya dimasukkan ke saldo anggaran lebih atau SAL sehingga bisa digunakan tahun depan. Progres penyerapan sangat kecil ya, sangat terlambat dibanding dengan jangka waktu pemanfaatan. Jadi saya kira ini juga menjadi bahan evaluasi buat kita. Ya, siapa tahu memang yang dibutuhkan tidak sebesar itu. Artinya jangan sampai memang pemerintah dalam kesepakatan awal kita sepakat dengan angka itu, tapi dalam proses penganggaran, dalam proses belanja, ternyata kebutuhan untuk PEN itu tidak sebesar itu. Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Vera Febianti menyayangkan serapan anggaran PEN di tahun 2021 yang tidak optimal. Di sisa waktu kurang dari 2 bulan, penyerapan PEN harus digenjot maksimal. Nah ini kan akan menjadi salah gini, ya kan? Nah padahal pemerintah sudah lakukan penarikan utang, akhirnya kan dibebankan dengan biaya bunga, sementara penyerapannya tidak optimal. Nah itu juga harus dipikirkan di situ. Realisasi terendah anggaran PEN hingga November 2021 berada pada klaster dukungan UMKM dan korporasi, sedangkan realisasi tertinggi pada klaster insentif usaha. Bondan dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, Mirsa, ini data yang dicatat bahwa sebenarnya per September 2021 ini mengatakan serapan dari PEN ini baru berkisar di 54,3% dari pagunya. Dan ini juga sebenarnya PR yang lumayan berat juga ya, Uki ya, karena padahal, sekarang kalau misalnya tadi ada serapan yang paling rendah itu di UMKM nih. Di UMKM, dan ini juga waktunya kan tinggal sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru, pastinya semoga ini benar-benar bisa dimaksimalkan supaya nanti sektor realnya di masyarakat menengah ke bawah juga bisa merasakan. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita ke-6, ini persetujuan fasilitas KUR harus dievaluasi. Penyaluran program kredit usaha rakyat atau KUR untuk pengembangan UMKM di Sumatera Utara dinilai sudah baik. Namun, anggota Komisi 11 DPR RI menyayangkan program KUR belum menjangkau masyarakat di daerah non-perkotaan secara merata. Berikut kita simak laporan selengkapnya untuk Anda. Penyaluran program kredit usaha rakyat atau KUR untuk pengembangan UMKM di Sumatera Utara dinilai sudah baik. Namun, anggota Komisi 11 DPR RI menyayangkan program KUR belum menjangkau masyarakat di daerah non-perkotaan secara merata. Dalam kunjungan kerja reses ke Sumatera Utara, Satori mengatakan banyak masyarakat masih sulit mendapatkan persetujuan fasilitas KUR disebabkan persyaratan yang rumit dari perbankan dan pemahaman masyarakat tentang fasilitas KUR. Masyarakat masih perlu diberikan sosialisasi mengenai pengajuan fasilitas KUR, termasuk pentingnya kebersihan data di perbankan. Kalau kredit 50 juta itu tanpa agunan, tetapi kenyataannya tetap saja aturan perbankan tetap ditempuh dengan ada agunan, kemudian dengan tidak ada kena SLIK, sistem laporan informasi keuangan atau rapor merah lah dalam perbankan, tetap itu ditempuh. Anggota Komisi 11 DPR RI Satori mengatakan, sulitnya persyaratan pengajuan KUR mendorong masyarakat memilih pinjaman online sebagai alternatif, karena prosesnya dianggap lebih mudah dengan tawaran bunga rendah dibanding bank. Harus membuat aturan lagi yang memang masyarakat untuk debitur, untuk meminjam itu lebih dipermudah, kemudian jaminannya juga tidak terlalu rumit, kemudian suku bunganya tidak terlalu tinggi. Insya Allah masyarakat mungkin akan mengurangi pinjaman-pinjaman terhadap pinjol itu. Hingga Oktober 2021, penyaluran program KUR di Sumatera Utara mencapai 10,5 triliun rupiah yang diberikan kepada 164.146 debitur. Dari Sumatera Utara, Elisa Purba, TVR Parlemen, melaporkan.
Dan misalnya tadi sudah kami hadirkan di informasi terakhir terkait dengan persetujuan fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR yang untuk pengembangan UMKM ini di Sumatera Utara dinilai sudah baik. Namun pastinya kita harapkan semuanya tidak hanya di wilayah Sumatera Utara tapi berada di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Misalnya nanti kami akan kembali lagi membahas terkait dengan tema utama kita pada hari ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ini sedang ramai diperbincangkan terkait dengan kontroversi Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Jadi membahas terkait dengan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek dan juga Teknologi. Ini menerbitkan mekanisme pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual atau PPKS di wilayah kampus. Nah, kebijakan ini dituangkan lewat peraturan Mendikbud Ristek atau Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang diterbitkan pada 31 Agustus 2021 yang lalu nih Ayu. Betul sekali Uki, dan ini juga masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat ketika isunya ini akan segera disahkan juga ya. Betul. Dari peraturan dari Mendikbud ini. Dan untuk membahasnya pemirsa kita akan bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Ledia Hanifa Amalia, anggota Komisi 10 DPR RI. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sehat semua Ibu, Alhamdulillah. Salam sehat ya Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik Ibu, kita melihat survei yang dilakukan oleh Kemendikbud ini mengatakan bahwa 77% dosen mengatakan pernah ada kekerasan seksual yang terjadi di kampusnya. Dan 63%-nya ini tidak dilaporkan. Pandangan Ibu seperti apa mengenai hal ini?
Yang pertama, ketika kita bicara soal kekerasan dan kejahatan seksual, itu adalah bagian yang harusnya tidak boleh terjadi. Karena ini sudah jelas melanggar aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga melanggar Pancasila, jelas. Nah, persoalannya adalah kemudian ketika kita bicara soal definisi kekerasan seksualnya dan juga kategori-kategorinya dan yang disebutnya itu yang ditanyakan survei, karena kita nggak tahu persis ya isi surveinya apa. Definisi kekerasan seksual itu bisa jadi bias kalau kemudian tidak disebutkan definisi yang dimaksud, sementara kita juga masih tetap membahas tentang undang-undangnya di badan legislasi, sehingga ini jadi bagian yang tetap harus dicermati meskipun kita tahu bahwa kita semua sepakat menolak kejahatan dan kekerasan seksual bukan cuma di kampus, di mana-mana gitu. Baik, Ibu, ini yang sedang menuai pro dan kontra di tengah kalangan masyarakat dianggap bahwa ada pandangan yang mengatakan tanpa persetujuan korban yang disebutkan di dalam draft ini diartikan sebagai pelegalan kebebasan seks itu sendiri. Bagaimana pandangan Ibu? Jadi gini, kenapa ini menjadi kontroversi? Karena satu, ketika bicara soal hal yang diatur di dalam pasal 5-nya, ada hal-hal yang sebetulnya udah nggak boleh, mau persetujuan nggak persetujuan juga nggak boleh terjadi. Kemudian seperti misalnya apa yang berkaitan dengan menunjukkan alat kelamin itu kan nggak pakai persetujuan juga udah nggak boleh gitu kan. Terus ada hal-hal yang juga bahkan yang kita menganggap bahwa ketika kemudian dia tidak boleh dilakukan kecuali dengan persetujuan, kemudian dengan persetujuan korban. Kemudian di bagian bawahnya ada yang menjelaskan bahwa yang disebut dengan persetujuan korban itu tidak termasuk kalau dalam pengaruh obat-obatan, dalam kondisi kelumpuhan, sakit, anak-anak, dan lain sebagainya. Ketika itu kita bicarakan, maka sebetulnya kalau nanti dengan persetujuan korban bukan yang pengecualian itu, berarti boleh. Nah, ini kan ada bagian yang harus argumentasi yang harus kita lihat, itu bisa muncul diakibatkan dari statement itu gitu. Karenanya memang itu yang betul-betul harus berhati-hati. Pertama, ketika kita bicara tentang kejahatan seksual, konteks yang pertama mendasarnya adalah bahwa hubungan seksual hanya diperkenankan dalam perkawinan yang sah. Itu yang harus disepakati oleh semua. Kedua, dalam perkawinan dan tidak dalam perkawinan itu kan juga harus clear bahwa tidak boleh ada kejahatan atau kekerasan. Kita sudah punya undang-undangnya. Ketiga, ketika kemudian itu dilakukan di luar perkawinan, berarti kan ada beberapa yang dilanggar tuh gitu. Ketika mengatakan bahwa dilakukan di luar perkawinan dan kemudian ada unsur kejahatan kekerasannya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini sebetulnya kenapa akhirnya kemudian menimbulkan penafsiran bahwa itu melegalkan seksual bebas adalah dalam konteks karena tadi mengandalkan satu persetujuan. Nah, dan persetujuan ini nanti bisa dimanipulasi juga kan, meskipun tadi udah ditutup di bawahnya kalau anak nggak boleh gitu dan lain sebagainya. Anak sudah ada aturannya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya, dalam keluarga sudah ada dalam PKDRT. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya bisa kita lihat bahwa ada hal yang semestinya tidak perlu diatur di situ atau diubah pengaturannya, maka kemudian sebagian mengusulkan cabut dulu supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman dalam implementasi karena ini udah dicabut, dan bukan dicabut tuh bukan berarti terus kemudian kejahatan seksual, kekerasan seksual boleh dilakukan di kampus, enggak. Tapi ini nanti biar sebetulnya lebih bagus kalau nanti inline dengan yang sedang dibahas di Badan Legislasi plus kemudian pengaturannya jadi lebih baik gitu. Nah, ini yang sebetulnya itu yang terjadi di dalam pro kontranya di dalam pembahasan tentang Permendikbud ini. Oke, baik Ibu, berarti memang masih ada beberapa draft yang harus direvisi kembali ya Bu ya, dari Permendikbudristek nomor 30 ini. Nah, kemudian Bu, kalau kita lihat kenapa banyak sekali terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus? Apakah kampus-kampus di Indonesia belum memberikan rasa aman untuk mahasiswa atau mungkin untuk para orang-orang yang ada di lingkungan kampus ini, Bu? Ini sebenarnya yang penghormatan terhadap manusia kan, ketika kita bicara tentang kejahatan seksual, konteksnya harusnya tertanam betul dalam karakter siswa itu, mahasiswa, penghormatan terhadap manusia sebagai bagian dari
bagaimana dia mengimplementasi nilai-nilai Pancasila. Ini harusnya sudah tertanam sejak awal. Kritik kami memang di kita ini pendidikan karakternya tidak inline masuk gitu langsung sehingga terimplementasi dalam keseharian. Kita punya berbagai problem dengan pendidikan karakter kita sehingga kemudian persoalan-persoalan itu selalu muncul. Ditambah dengan gap pendidikan kita, udahlah pendidikan karakternya nggak ada, rata-rata lama bersekolah kita yang juga rendah, hanya sampai 8,4 tahun, menyebabkan makin besar gapnya. Jadi yang banyak yang harus dikejar sebenarnya. Jadi bicara tentang kejahatan dan kekerasan seksual itu tidak dari satu variabel, bukan kalau di dalam paradigmanya adalah soal relasi kuasa gitu ya, tetap bukan itu. Justru yang sebetulnya ada banyak hal yang melingkupi persoalan-persoalan yang ada. Karenanya perlu diselesaikan yang bukan dari satu jalur, tapi harus holistik diselesaikan. Kita lihat bahwa misalnya banyak upaya yang sudah dilakukan, tetapi tadi karena nggak holistik dan nggak bersama-sama, itulah yang menyebabkan kemudian ini masih akan terus terjadi. Baik. Kira-kira Bu, apakah Permendikbud Ristek nomor 30 ini nanti kalau misalkan benar-benar sudah diimplementasikan, apakah akan ada tumpang tindih dengan rancangan undang-undang PKS yang saat ini masih dibahas di Badan Legislasi, Bu? Makanya sarannya kita cabut dulu. Kenapa? Karena kalau nanti ini berjalan tanpa dicabut, apalagi ditambah dengan kalau Pak Menteri itu sampai menyatakan gini, kalau tidak melaksanakan Permendikbud ini akreditasi diturunkan. Ini kan udah beda lagi. Udah ada aturan standar yang ada, terus tiba-tiba ditabrak begitu. Nanti akan merumitkan dirinya sendiri sebenarnya. Karena itu sarannya dicabut, biar nanti kemudian diselesaikan, dirumuskan dengan baik sejalan dengan apa yang sedang dibahas di Badan Legislasi sebagai payung hukumnya. Yeah. Tapi banyak kampus yang sebetulnya sudah menyiapkan pencegahan itu. Dan PR-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan karena salah satu yang disebutkan di situ tidak dikategorikan persetujuan kalau salah satu kalau korban yang adalah disabilitas, ada yang belum dikerjain. Unit pelayanan disabilitas di kampus itu belum ada. Nah, jadi dan tidak dikontrol oleh kementerian. Ini harusnya mereka memulai, kan undang-undangnya udah dari tahun 2016, itu udah 5 tahun belum diapa-apain gitu. Nah, ini sebetulnya itu bisa jadi bagian dari pencegahan nantinya. Ya, baik. Bu Ledia, kalau misalnya kan juga membahas hasil Ijtima Ulama MUI juga kan memutuskan menolak, tapi jangan dijawab sekarang Ibu, nanti kita akan bersama lagi membahas terkait dengan kontroversi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum, Tat. Astagfirullahaladzim. Lo lagi baik mau ngomong sini? Ini, Tat, nggak puasa, Tat. Dia minum tadi, Tat. Lupa, Pak Tat. Pasti minum. Ntar kita jelasin, ntar kita lagi syuting ini. Allah bilang Kasih tahu. Bulan puasa baru ini. Kita memang diwajibkan melawan. Dia berpuasa. Namun di siang hari dia minum air. Ajaran agama Islam mengatakan ada dua hal yang tidak dihukumi. Satu di antaranya adalah ketidaktahuan dan yang kedua adalah lupa.
Iya, masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi dan membahas kontroversi Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Masih bersama dengan kami Ibu Lady Hanifah Amalia, anggota Komisi 10 dari fraksi PKS. Dan Bu, kalau misalnya ini juga Ketua MUI Holis Nafis ini menyatakan bahwa hasil ijtima ulama Majelis Ulama Indonesia kan menolak Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Ini terkait dengan bagaimana di pasal 5 ayat 2 dan juga 3, termasuk juga salah satunya adalah fraksi PKS juga menolak, dan juga tadi Ibu menyampaikan juga sebenarnya sejumlah fraksi juga menolak karena ada kalimat-kalimat bias. Nah, apakah ini kalau misalnya melihat sejauh ini banyak sekali misalnya banyak masyarakat menolak, salah satunya misalnya juga MUI. Tapi apakah ini tetap harus dijalankan atau bagaimana kalau misalnya menurut Ibu hal tersebut, Ibu? Ya, kalau menurut saya gini, karena ini kan bukan cuma satu organisasi, bukan cuma MUI ya, sebelumnya juga banyak. Kemudian beberapa perguruan tinggi dan guru-guru besar juga menyampaikan, menunjukkan betapa sesungguhnya nanti ini implementasinya akan sangat sulit. Karenanya kami menyarankan cabut dulu. Cabut itu, ini babnya bukan menang kalah ya, tapi babnya bagaimana kemudian kita akan memperbaiki. Cabut dulu untuk diperbaiki. Kenapa? Karena kalau kita cuma mengatakan nanti akan direvisi, nantinya kapan? Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2020 saja itu belum sampai sekarang belum direvisi. Padahal itu sudah menjadi rekomendasi di dalam rapat kerja. Lebih baik kalau dicabut supaya nanti tidak bias di bawah itu makin susah untuk nanti memperbaikinya. Kalau itu kemudian akhirnya diimplementasi apalagi pakai ancaman akreditasinya akan diturunkan. Ya. Nah, Ibu ini juga sebenarnya juga ada pendapat seharusnya kalau misalnya membahas terkait dengan soal akhlak ataupun juga soal sosial ini juga seharusnya melibatkan para ulama nih Bu yang lebih mengerti di bidang soal akhlak dan juga agama ini. Kalau misalnya Ibu sendiri melihatnya sejauh ini bagaimana nih dalam hal ini Mas Menteri Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan dan juga Riset Teknologi dalam melibatkan organisasi maupun juga Komisi 10 dalam hal ini untuk membahas terkait dengan Permendikbud ini? Saya tidak tahu bagaimana riwayatnya Permendikbud ini keluar dan apakah sudah mendiskusikan dengan organisasi massa. Kenapa organisasi massa? Karena banyak lembaga pendidikan yang berada di bawah organisasi massa Islam. Nah, kemarin sih lihat berita setelah ini ramai, Mas Menteri datang ke Aisyah misalnya, terus Mas Menteri datang ke tempat lain. Tapi ini sesudah, bukan sebelum. Sehingga akhirnya memang kalau menurut saya harusnya ngambil pelajaran. Apa yang kira-kira pengaturan-pengaturannya itu perlu diperbaiki, akan melibatkan banyak orang, sebaiknya dihiringkan itu dengan lebih banyak lagi. Kesannya kayaknya lama, tapi akan lebih efektif begitu keluar dan kemudian disetujui, masyarakat udah paham, itu akan lebih cepat gitu. Daripada sekarang kita udah mengeluarkan dengan terminologi yang cukup banyak biasnya dan itu beberapanya bahkan dia pandang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka akhirnya jadi lebih panjang kan, nggak bisa diimplementasi juga. Kalau memang maunya cepat diimplementasi kan ternyata enggak, dan akhirnya juga menjadi bagian yang tidak terselesaikan. Nah, kalau menurut saya sih sebaiknya itu cabut dulu sambil kemudian nanti diperbaiki segera bersama-sama dengan penyelesaian undang-undang yang sedang dibahas di Balik. Itu bagaimana perdebatan-perdebatannya kan titiknya kan jelas tuh, sama sebetulnya, nggak terlalu beda dengan apa yang dibahas di Permendikbud dengan di rancangan undang-undang, sehingga nanti bisa dicari apa sih sebetulnya titik temu untuk pengaturannya, karena semua sepakat sebenarnya kejahatan seksual, kekerasan seksual tidak boleh terjadi di Indonesia, harus dikurangi. Kalau ada yang melakukannya harus dihukum seberat-beratnya. Sekarang bagaimana melakukan antisipasinya, perlindungannya, dan implementasi pencegahannya di masing-masing sektor-sektor itu. Ya, ini kan juga sebenarnya kan ada rencana pembentukan satgas-satgas seperti itu ya Bu ya di masing-masing kampus, dan juga sebenarnya kalau misalnya menurut Ibu apakah satgas-satgas ini nantinya akan optimal dan juga akankah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Mas Menteri sendiri, Bu? Kalau kita lihat dengan sekarang nih dengan Merdeka Belajar, kampus Merdeka yang sedang digulirkan ini ada banyak perubahan-perubahan. Saya sih justru lebih khawatir ini nggak bisa jalan karena ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma dengan kampus Merdekanya. Jadi mau pakai satgas ini jangan-jangan nggak keperhatiin sama sekali malah justru. Dan ini kan memberi peluang untuk keluar kampus kan. Ketika keluar kampus siapa yang kemudian mengawasi satgasnya, apa harus ikut sampai keluar kampus? Nggak juga gitu. Ya, terus kalau misalnya
selanjutnya langkah apa ini Bu yang akan dilakukan misalnya dalam hal ini fraksi dari PKS sendiri untuk akhirnya kan kalau ini bolanya sudah di tengah masyarakat nih, kontroversinya sudah di masyarakat, membahas terkait dengan bagaimana nih bahasanya nih Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan kan melegalkan seks bebas seperti itu. Jadi harus didudukkan gitu. Yang menolak Permendikbud bukan berarti kemudian disebut penjahat kelamin. Ada tuh statement yang kayak gitu. Iya, betul. Ya, itu harus clear tuh di masyarakat. Nggak boleh bilang begitu. Kemudian yang menerima bukan berarti kemudian pro seks bebas. Karena ada range-nya, yang menerima range-nya juga besar, yang menolak juga range-nya besar. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita mencermati sebuah regulasi. Kalau ingin menyelesaikan satu masalah, jangan menimbulkan masalah baru. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, gitu. Nah, ini yang harus di-clearkan ya di masyarakat. Nah, jangan sampai kemudian pada orang-orang yang punya posisi-posisi yang cukup tinggi kemudian mengeluarkan statement-statement seperti itu. Jadi langkahnya apa nih Bu dari Komisi 10 ataupun dari PKS? Justru bikin lebih, biasanya kan lebih besar lagi di masyarakat. Ya, makanya kalau kita pertama kita menyampaikan cabut dulu, kemudian habis itu kita nanti akan segera siapkan langkah-langkahnya bagaimana penyelesaian di kampus sebaiknya, apa saja yang harus diperhatikan supaya nanti klop gitu dalam hal ini, sambil juga kan nanti harus diselesaikan. Kalau dibilang langkah yang mau dilakukan PKS jangan bisa di situ, karena apa? Karena regulasi itu kan jadi domainnya pemerintah. Cuma kita mengingatkan kepada pemerintah. Nah, yang paling penting adalah edukasi di masyarakatnya berkaitan dengan hak penghormatan terhadap manusia itu harus disosialisasi sehingga dia tidak mencederai hak-hak manusia yang lain. Gitu. Kita tunggu nanti bagaimana nih Bu aksi nyata dari Komisi 10 dan juga misalnya fraksi-fraksi yang mungkin mengharapkan bahwa adanya revisi, adanya penarikan terlebih dahulu terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini agar tidak menjadi bola panas di tengah masyarakat ya Ayu. Betul. Tidak ada pro seks bebas, tidak ada kontra seks bebas gitu ya. Iya betul sekali, yang harus diberantas memang kekerasan seksualnya. Kalau seks bebas harus sendiri. kontra lah. Oh iya harus kontra, maksudnya dari Permendikbud itu ya Bu. Yang pasti yang harus kita kontra dan kita semua setuju adalah untuk kekerasan seksualnya benar-benar harus diberantas di kampus, tidak boleh ada dimanapun lagi sebenarnya ya Bu ya? Dimanapun, bukan cuma di kampus. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Ledia Hanifah, anggota Komisi 10 DPR RI. Selamat melanjutkan aktivitas. Ibu, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan bahagia hari ini, imunitasnya meningkat. Atur Ibu. Dan pemirsa nanti kami akan melanjutkan terkait dengan bagaimana headline surat kabar yang terbit pada hari Senin 15 November 2021. Tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita
Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Dan di segmen seperti ini kita akan membahas headline dari surat kabar yang terbit pada hari ini. Ada apa yang seru Ki hari ini? Ini nggak sabar, pertama penundaan lomba jadi sinyal, jadi terkait dengan sirkuit Mandalika, terus juga terkait dengan ini banjir yang terjadi di Kalimantan, yang juga masih sejauh ini Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, ternyata bukan hanya Kalimantan Barat. Kilang minyak juga kemarin kebakar, dan kita akan membahasnya bersama kami di sini. Fakta COP26 tak memadai untuk atasi perubahan iklim. Selengkapnya dalam headline sore kabar. Hasil konferensi para pihak atau COP26 yang dirumuskan dalam Fakta Iklim Glasgow ini mengecewakan. Fakta itu tak cukup memadai untuk menahan laju pemanasan global saat ini nih pemirsa. Setelah 2 minggu bernegosiasi dalam hal ini nih, terkait dengan bagaimana negosiasi konferensi para pihak ke-26 atau COP26 tentang penanganan perubahan iklim dan juga Glasgow Skotlandia, ini ada 196 negara nih menyepakati Fakta Iklim Glasgow ini, dan juga akhirnya komitmen untuk mereka memberikan harapan untuk mempercepat berakhirnya subsidi bahan bakar fosil dan juga pengurangan batu bara. Ya, ini dari Glasgow sendiri yang dianggap masih mengecewakan karena belum bisa menjadi solusi dari perubahan iklim dunia yang saat ini juga sudah mulai berubah semakin dinamis. Pemirsa, kita beralih kepada upah minimum naik tipis berefek pada daya beli. Kenaikan upah minimum yang diperhitungkan amat tipis dikhawatirkan makin menggerus daya beli pekerja yang sudah terdampak pandemi. Di sisi lain, kebijakan pengupahan ini dipandang perlu untuk menjaga penciptaan dari lapangan kerja itu sendiri, serta untuk menaikkan daya dan juga sumber daya manusia. Simulasi yang mengacu pada data aktual dari Badan Pusat Statistik mengindikasikan rata-rata kenaikan upah minimum tahun 2022 hanya berbeda di kisaran 1% saja, dan upah yang naik tipis dan sebagian berada di bawah angka inflasi itu dikhawatirkan bisa menjadi dan juga menggerus daya beli pekerja di tengah dampak pandemi COVID-19. Ya, itu adalah informasi dari headline surat kabar yang terbit pada hari Senin ini di Surat Kabar Kompas. Anda bisa membaca secara lebih lengkap di Harian Kompas di hari 15 November 2021. Dan ini adalah akhir dari Suara Parlemen Pagi. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.